Sebagai penerus atau yang mewarisi bakatnya, Made Duryo adalah anak kandungnya yang nomor 3 bernama Inyoman Rajag, generasi penerus kedua yang lahir pada tahun 1915 di Banjar Tunjuk Buahan, Tabanan. Pada masa kanak-kanak dapat mengalami pendidikan pada sekolah dasar, kemudian melanjutkan ke sekolah Perpolek School di kota Tabanan pada tahun 1927. Mempelajari dasar terutama tulis-menulis Bali, dalam tahun 1927 telah mulai membaca lontar atau makakawin. Orang bisa sampai bersekolah ke Perpolek School pada zamannya sudah tergolong orang mampu pengetahuannya. Memang usaha dan hasrat keras dari ayahnya agar Nyoman Rajag nantinya menjadi pegawai negeri, tapi apa boleh buat, bakat seni lebih banyak daripada ingin menjadi pegawai kantor. Lalu mulailah diarahkan belajar karawitan pedalangan, yaitu gender wayang, setelah tertarik akan seni suara kekawin dan sebagainya. Gender wayang dipelajarinya pada tahun 1930 dari guru setempat. Setelah tahu beberapa gending, kemudian konsentrasi dialihkan pada pelajaran ke arah praktek pewayangan. Mengetahui gender tujuannya hanya untuk membantu vokal pedalangannya. Pada waktu mulai belajar ngewayang sekitar tahun 1932 hingga 1933, caranya mengikuti tradisi lama, yaitu dengan dibuatkan panggung khusus tempat latihan sehingga yang ingin menyaksikan orang belajar tidak mengganggu. Mempelajari praktek wayang ini dibimbing langsung oleh ayahnya, Made Duryo. Kebanyakan pelajaran didapatkan atas dasar banyak dan sering menonton, terutama sering ikut ayah waktu pentas. Latihan yang khusus memakan waktu kurang lebih 6 bulan, tetapi dalam jangka tersebut juga berani mencoba pentas sambil melatih diri. Dengan adanya latihan drama tari Arja Cupak di desa, Nyoman Rajag sering mencela penari Cupak yang sangat lamban penerima pelajaran. Didengar oleh ayahnya lontaran celaan tersebut, lalu dia dipaksa untuk mempelajarinya. Ternyata memang lebih berhasil dan sukses sekali setiap dipentaskan. Jadi pada tahun 1934 pelajaran mendalang dihentikan karena lebih tertarik dengan mempelajari jenis tarian, khususnya tari baris, jauk, dan arje yang dibimbing oleh anak Agung Ngurah Rai dari Marge. Sehingga pada tahun 1936 sudah berani mengajarkan tari di Bubunan Buleleng dan juga mengajarkan arje di Mendoyo Jembrane. Mendalang sebenarnya sudah diserahkan sepenuhnya pada Nyoman Rajag sejak tahun 1935 oleh ayahnya, tapi masih lebih menonjol disenangi oleh masyarakat sebagai penari. Peranan yang dilakukannya dalam Arja Muani sebagai condong dan juga sebagai desak rai, sedangkan penari Ikotot Ideng, Mongol, Ide Aji Raket dari Riang sebagai peran lainnya. Ayah saya lahir dari keluarga seniman juga, yaitu datuk saya bernama Imade Duryo kawin dengan Dari. Lahirlah 4 bersaudara, yaitu bapak saya Nyoman Rajag hanya satu-satunya laki di keluarga. Kemudian dari Nyoman Rajag kawin dengan 3 istrinya, tapi hanya satu yang bisa melahirkan anak, yaitu 9 diantaranya kami lahir, tapi yang masih hidup hanya kami berlima di keluarga. Kemudian yang kami atau saya sendiri ya punya sudah anak 4 dan punya juga cucu sudah 5. Kita semuanya masih berkumpul keluarga di desa Tunjuk, Tabanan, Bali.
Inyoman Rajeg pada saat dia itu memulai di dunia anak-anaknya, dia itu pernah bersekolah di Vervolg School, kemudian diarahkan oleh datuk saya supaya dia itu mempelajari bidang kesenian dan juga diharapkan menjadi pegawai negeri. Nyoman Rajeg kawin dengan sepasang penari lego atau pelegongan dengan mempunyai anak 5 orang dari istri pertama, sedangkan istri kedua almarhum tidak punya anak. Sebagai warga desa yang dianggap mempunyai pengetahuan khusus lebih dari kawan lainnya, maka ditunjuklah oleh masyarakat sebagai pengurus adat sejak tahun 1950-an hingga sekarang. Pada tahun itu pula keadaan ekonomi keluarga tidak seimbang. Dengan sudah adanya tambahan keluarga, tidak dapat mengandalkan dari hasil sebagai seniman karena lebih banyak bersifat sosial yang mementingkan hubungan persahabatan dan kekeluargaan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nyoman Rajeg berusaha di bidang bengkel yang tugasnya sehari-hari memperbaiki sepeda yang rusak atau memateri dandang serta pekerjaan semacam itu lainnya. Meskipun keluarga kami disebut-sebut adalah petani, tapi sebenarnya tidak ada yang bisa bertani, artinya mengerjakan sawah. Kami keluarga punya orang yang membantu mengerjakan sawah kami, sehingga ayah saya betul-betul mengikuti jejak datuk saya, yaitu tidak mau dan tidak bisa bekerja sawah. Kemudian dia itu untuk mendapat suatu penghasilan hidup dari berkesenian itu tidak mungkin akan bisa karena lebih banyak dipakai ngayah dan menjamu braille itu kemampuannya. Lalu dia itu membuat usaha yaitu bengkel sepeda, itu memperbaiki sepeda-sepeda tetangga yang rusak, dan saya sebagai pembantunya pada saat saya kecil. Itulah menjadi tumpuan penghidupan daripada ayah saya pada saat itu. Oleh masyarakat, sebutan dalang itu tidak mudah diberikan pada seseorang. Nyoman Rajeg sudah sejak tahun 1933 mengabdikan dirinya dalam seni pewayangan, tapi baru tahun 1942 dipanggil dalang tunjuk oleh masyarakat karena pementasannya sudah makin disenangi. Pementasan yang sering dilakukannya hanyalah wayang purwa saja, sebab ajaran yang beliau dapatkan dari ayahnya juga pewayangan purwa. Nyoman Rajeg di masa belajar tidak pernah diperbolehkan belajar pada guru lain selain ayahnya sendiri. Rajeg diperbolehkan belajar keluar setelahnya cukup punya bekal pengetahuan dari rumah. Lalu dipelajarinya pewayangan dalang Inyoman Keranyam Sukawati, mengingat juga dulu ayahnya dapat belajar pewayangan di daerah yang sama. Nyoman Rajeg memulai ya lahirnya beliau tahun 1915, tapi memulai berkesenimanan dalang itu baru tahun 33. Sebelum dia menjadi dalang, dia sudah mempelajari seni sastra dan tari petopengan dan pengarjan. Dia sering juga mengajar arje dan menjadi pemain arje muani pada zamannya dia. Itu sering menjadi inye, menjadi limbur, menjadi desa Rai. Sekarang salah satu cucunya Suwarjano itu juga menjadi bagian dari arje muani. Itu juga ada keturunan dari beliau demikian. Nah, mempelajari pewayangan sejak tahun 33 sampai tahun 42, belum dia itu dikenal oleh masyarakat karena di zaman penjajahan dia juga tiap pentas sering diobrak-abrik, dilarang kadang-kadang kalau pentas. Sebenarnya kalau makin banyak pentas harus mendapat berpengalaman dan makin maju makin baik pentasannya. Nah, setelah 42 barulah
Inyoman Rajag itu mengadakan suatu kegiatan-kegiatan pedalangannya lebih banyak, karena datuk saya sudah tidak mau lagi mengambil tugas tersebut, diserahkan kepada ayah saya, Nyoman Rajag. Nah, pewayangan beliau itu memang makin tahun cukup dikenal dan makin bagus, terutama di wilayah daerah kami, di daerah Tabanan. Dia itu dikenal dengan dalang tunjuk. Namanya Rajag itu tidak sangat dikenal, tapi yang dikenal adalah sebutannya dia itu, panggilannya itu namanya dalang tunjuk. Itu yang dimaksud adalah ayah saya. Nah, dia itu memang sering sekali pentas, kadang-kadang sebulannya itu kadang-kadang mungkin bisa perayanya 5 kali gitu untuk mengasuh, karena memang cukup laris untuk pengenalan budaya wayang. Tapi kalau saya mengalami langsung dari segi penghasilan, memang saya katakan tidaklah seberapa yang bisa didapatkan oleh Dengan makin dikenalnya Nyoman Rajag di masyarakat Tabanan khususnya, lalu datanglah beberapa orang yang mempelajari ilmu dan praktek pewayangan style yang dia miliki. Di antara mereka adalah Ide Bagus Rake dari Slemadeg, Iketut Retek dari Penebel, Iwayang Ruru dari Kerampitan, Ide Bagus Kade dari Bajre. Pada tahun 1971, Inyoman Rajag pernah menyandang gelar juara 2 dalam Festival Wayang Kulit Bali yang diadakan oleh pemerintah daerah Bali. Meskipun demikian, Rajag tidak cukup berhenti mengabdikan dirinya dalam bidang kesenian. Kesenian tradisi wayang wong di desanya dibangun dan dilatih sendiri, serta seni pewayangan diajarkan dan dikembangkan pula. Ternyata Nyoman Rajag tidak membatasi dirinya untuk mengajarkan pengetahuannya. Rajag mau mengajarkan kepada siapa saja yang memang betul-betul ingin belajar tentang pewayangan. Dan juga berkesempatan dapat juga pernah mengalami ke luar negeri, tahun 79 ke Itali pentas wayang, dan tahun-tahun 87 juga ke Jerman Barat untuk mementaskan dirinya sebagai dalang. Oleh pemerintah Bali pernah diberikan suatu penghargaan namanya Dharma Kusuma Madya untuk kesenimanan beliau, dan juga sebagai seniman-seniman tua di Bali pernah diberikan penghargaan oleh pemerintah Bali. Dan juga pemerintah lokal Tabanan juga memberikan penghargaan kepada beliau. Ya, tentunya di dalam masa hidupnya memang beliau cukup dikenal dan disenangi oleh masyarakat, sehingga dia punya wibawa di masyarakat kami dan kepada beberapa seniman pedalangan. Dan juga dapat kesempatan mengajar di sekolah di SMKI sebagai guru honorer. Nah, ayah saya memang pada tahun 2000, karena saat itu saya berada di Amerika Serikat pada waktu itu, dan beliau memang sakit keras di rumah. Akhirnya belum sempat kami nyampe di rumah. Akhirnya tahun 2000 bulan Mei tanggal 6 beliau meninggal, dan kita buatkan upacara ngabennya itu tanggal 11 Mei dengan memang cukup luar biasa, saya katakan, partisipasi dari kawan kenalan kami yang datang menjenguk dan melihat bagaimana upacara dari ayah saya pengabenan tersebut. Bisa dilihat dalam prosesi ngaben itu, terutama yang penting sebagai catatan kami pada saat itu, kalau biasa orang ngaben itu ada dua gender di wadah, itu orang main. Saya tidak pakai orang Bali, tapi saya undang itu konsul Amerika, yaitu Andy Toth, beliau almarhum sekarang. Beliau yang main gender,
karena kebetulan beliau juga juru gender saya, dia sering mengikuti saya main gender, dan juga pernah menjadi murid ayah saya, dan juga dalang yang dari Jepang itu Hideharu Umeda, saya minta juga main gender di wadah itu, sehingga akhirnya kawan Jepang Amerika ikut meramaikan kegiatan pengabenan upacara ayah. Mulai tahun 1974, Rajak membuka hubungan dengan mengajarkan praktek pewayangan kepada orang dari Amerika Serikat yang bernama Mr. Lawson Reed dan Mr. Fritz Jabbour. Sejak saat ini ada pengaruh terhadap dirinya dan juga para penabuh yang mana biasanya tidak pernah berbicara dengan bahasa Indonesia. Beberapa pengalaman yang dialaminya sebagai seniman ikut serta dalam rombongan Wayang Wong Bali ke Jakarta dan Bandung pada tahun 1977. Sebagai anggota rombongan kesenian pedalangan Eropa pada tahun 1979, ikut berpartisipasi dalam pertemuan Sarasehan Senawangi di Pandan. Pengalaman terakhir dalam tahun 1979 yaitu membintangi film dokumenter tentang kehidupan keluarga dalang yang dibuat grup film dari Amerika Serikat. Pak saya Nyoman Rajeg, terutamanya di keluarga dan di masyarakat Tunjuk itu banyak melakukan suatu pembinaan, terutamanya kalau membina di keluarga, yaitu beliau itu ya tentunya mengarahkan anak-anaknya, sebagian besar itu saudara-saudara saya itu bergerak di bidang kesenian. Saya memang ya kebetulan menjadi tamatan Kokar tahun 64, lalu langsung sampai menjadi kepala sekolah sampai tahun 1999. Lalu adik saya yang terkecil perempuan menjadi dosen di STSI Bandung. Adik saya yang laki juga ada di Bandung menyebarkan budaya Bali, tabuh dan tari. Kakak saya juga senang dengan melibatkan diri kesenian. Sampai dengan anak-anak saya pun mengikuti jejak kakeknya. Sampai juga cucu-cucunya sangat senang, artinya melibatkan diri ke dunia budaya. Memang begitu saja kehidupan dari keluarga kami sebagai keluarga seniman. Sampai sudah setelah beliau meninggal, sudah nomadi, artinya ada reincarnation-nya beliau. 2 dari cucu-cucu kami laki-laki juga senang, dan saya lihat dia ada berumur 3 tahun begitu, sudah ada bakat-bakat itu membuktikan bahwa Pak Rajeg sudah betul-betul turun dan minta, istilahnya kalau di Bali itu ngidih nasi di keluarga itu sudah ada. Dan saya selaku keluarga di sini salah satunya sangat gembira, dari kumpi-kumpinya sudah ada bakat-bakat yang bisa akan meneruskan. Nah, inilah merupakan kebanggaan pribadi kami juga di keluarga, karena bukan hanya anak-anak saya saja yang terlibat, demikian juga mantu-mantu kami kebetulan juga mereka kawinnya dengan seniman-seniman, akhirnya juga memang melibatkan diri. Akhirnya di keluarga kami keluarga seniman. Karena kalau di Tabanan, katakanlah Tabanan ditunjuk barometernya seniman, memang ayah saya menjadi modal, memberikan andil juga di dalam menghidupkan seniman di sini. Terutamanya ada Wayang Wong ditunjuk itu tahun 69 dibangun oleh beliau, dan pegongan dan sebagainya ada di sini dibina oleh beliau. Dalang senior yang juga seniman tari Nyoman Rajeg meninggal tanggal 6 Februari tahun 2000 setelah selama 6 tahun bergelut dengan kanker prostat yang dideritanya, dengan meninggalkan 5 orang putra-putri serta 11 orang cucu. Meski berkutat dengan penyakitnya, Rajeg masih sempat mendalang di beberapa daerah di Tabanan. Selain mendalang ke seluruh pelosok Bali, semasa hidupnya
Rajek juga mengabdi sebagai guru luar biasa di Kokar Denpasar, SMK Bali, atau yang kini SMK 3 Sukawati. Bahkan dalang yang di daerahnya dipanggil Pekak Sobrat ini telah menamatkan 5 orang dalang dari Jepang dan Amerika. Rajek juga pernah mendapatkan penghargaan Wijaya Kusuma tahun 1979 dari Pemda Bali serta beberapa penghargaan lainnya. Laksa